Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati dan tentu kita banggakan bersama salah satu anggota DPR RI kita hadir di tengah-tengah kita, dan tentu tidak asing lagi bagi masyarakat Kecamatan Tanah Sitolo. Beliau adalah saudara kami Haji Andi Iwan Darmawan Aras SEMSI. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI dan juga Ketua Umum Gerindra Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau banyak membantu pemerintah. Beliau banyak membantu masyarakat kita, terutama yang berhubungan dengan infrastruktur. Karena komisi yang dibidangi itu adalah komisi yang banyak membidangi infrastruktur. Banyak yang telah ditorehkan beliau selama menjadi anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Olehnya itu saya secara pribadi dan kebanggaan juga mewakili masyarakat Kabupaten Wajo mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Haji Andi Iwan Darmawan Aras yang telah banyak membantu kami. Mudah-mudahan diberikan panjang umur sehingga tetap berkiprah ke depan membantu kita dalam hal pembangunan Kabupaten Wajo. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Hadir juga di tengah-tengah kita ada dua anggota dewan kita dari DPRD Kabupaten Wajo. Yang pertama tentu tidak asing lagi bagi kita, beliau adalah tuan rumah pada hari ini, yaitu yang saya tahu saya namanya di DPR itu Haji Anwar. Tapi yang dikenal kalau di Wajo itu Haji Anto. Betul? Betul. Beliau sudah beberapa periode juga di DPR di Kabupaten Wajo mewakili dapilnya yang ada di Tanah Sitolo. Mudah-mudahan juga beliau diberikan panjang umur, bisa berkontestasi ke depan, tetap menjadi anggota DPRD Kabupaten Wajo dari fraksi Partai Nasdem. Hadir juga di tengah-tengah kita saudara kami Insinyur Junaidi Muhammad. Beliau adalah Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Wajo dari fraksi Partai Amanat Nasional. Tentu juga banyak berkontribusi terutama di Kecamatan Tanah Sitolo. Dan saat ini istri beliau, nyonya beliau menjabat sebagai camat Kecamatan Tanah Sitolo, dan memang sangat luar biasa atas sinergi keduanya ini, karena atas bimbingan dari beliau sehingga camat kita yang perempuan sangat sukses sekali memimpin Kecamatan Tanah Sitolo. Yang saya hormati, hadir beberapa tokoh di tempat ini. Ada Pak Andi Dahri, tentu tujuan tidak asing lagi bagi kita. Ada Pak Haji Ibrahim yang setiap saat menelpon saya, 1 minggu ini Pak Haji Ibrahim setiap hari dia telepon saya, hadir di Rajoka. Saya kira saya hadir, sesibuk apapun saya, insya Allah saya hadir. Tadi sebelum kesini 4 kali menelpon. Yang seharusnya memang
Pada malam hari ini saya sebagai ketua di Masjid Purpura, Masjid Raya SMK, tentunya saya hadir sambutan di sana bersama dengan Pak Bupati. Akan tetapi karena sudah terjadwal, saya berbagi dengan Pak Bupati. Hadir juga di tengah-tengah kita ada tokoh pendidikan kita, kakanda kami Haji Dr. Haji yang Juanda yang menyempatkan hadir pada hari ini, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pendidik yang saya tidak bisa sebut satu persatu, dan seluruh hadirin terutama majelis taklim yang bajunya seragam-seragam cantik-cantik yang juga saya tidak bisa sebut satu persatu. Hadirin semuanya yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua diberikan nikmat segala kebaikan, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2022 1444 Hijriah, yang insyaallah akan dibawakan hikmah maulidnya oleh yang disebutkan tadi ketua panitia, yaitu Al-Mukarram Ustaz Haji Jumrah Ibrahim SAG MA. Jadi mohon ditelah dengan baik apa yang disampaikan ketua panitia. Setelah mendengar hikmah maulid ini, keluar dari masjid ini, tentu ada hikmah yang akan dibawa. Yang tidak hadir di sini, yang ada di rumah, menyampaikan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini. Tentu saya berdiri di sini, saya ingin sampaikan bahwa maulid kita di tahun 2022 ini sangat ramai sekali. Undangan saya setiap hari 8 sampai 9 acara maulid. Ada yang melaksanakan pagi, ada yang melaksanakan jam 10, ada yang melaksanakan sesudah zuhur, ada yang melaksanakan sesudah asar, ada yang melaksanakan sesudah salat isya. Kenapa jadinya seperti ini? Mereka haus. Hampir 3 tahun tidak pernah dilaksanakan hari-hari besar Islam, Maulid, Isra dan Mi'raj dan lain sebagainya. Karena kenapa? Adanya pandemi COVID-19 yang melanda kita secara nasional, bukan saja nasional, akan tetapi seluruh dunia melanda COVID-19, sehingga ada aturan dari pemerintah pusat, ada aturan dari pemerintah provinsi, ada aturan dari pemerintah kabupaten yang wajib kita patuhi pada waktu ini, termasuk dilarang masuk masjid. Hari-hari kita berkelahi, pemerintah dengan masyarakat, tokoh-tokoh agama. Bahkan saya dibilangi kafir bersama Pak Bupati karena memerintahkan untuk ditutup masjid pada waktu itu. Selalu membandingkan masjid dengan pasar. Pagi orang pasar jadi tutup, masjidnya itu tutup bagi pasar atau bagaimana? Padahal tercukup banget. Sedangkan sembahyang bisa saja dilaksanakan di mana? Apa yang disampaikan imam besar tadi di doa sama-sama. Masjid itu di mana saja, di bawah pohon, di lapangan, di mana saja bisa sembahyang. Itu yang disampaikan. Sehingga pada tahun 2022 ini 1444 Hijriah sangat ramai sekali, padat sekali. Bahkan banyak tempat-tempat undangan yang kami tidak bisa mendatangi secara langsung karena padatnya. Banyak juga panitia yang membawa undangan. Dia namanya pertanyaan bupati si wakil bupati kan. Nah supaya ini segala ada istirahat ahli, ada asisten yang kami bisa tugaskan. Ayah kami mau kalau itu. Kami yang sudah simpan 2 ke bawah tidak mau terima. Akhirnya kita bagi sehingga
Biasa acara-acara maulid itu kan terlambat datang. Ini juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, selalu terlambat. Kecuali kalau yang pertama tidak terlambat. Tapi kalau sudah masuk acara yang kedua, ketiga, keempat, kelima, itu pasti terlambat. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berdiri di sini tentu saya ingin sampaikan kepada kita sebagai pemerintah Kabupaten Wajo. Saya bersama dengan Pak Bupati ingin menyampaikan beberapa hal. Tidak banyak, karena yang harus panjang tentang yang membawa hikmah maulid. Tentu yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, yaitu 4 tahun di pemerintahan saya bersama dengan Pak Bupati, tentu masyarakat Kabupaten Wajo masih banyak yang belum puas atas kinerja kami, 25 kerja nyata kami, visi misi kami yang kan sudah dituangkan dalam RPJMD. Sebut saja di mana-mana kalau di kita buka sesi tanya jawab antar masyarakat dengan saya dengan Pak Bupati, pasti yang berdiri yang ditanyakan apa? Pasti lalu. Sepakat itu di? Pasti jalan tidak. Dan kami itu sepakat semua. Kalau infrastruktur kita, jalanan kita tidak bagus, yakin dan percaya kampung kita tidak akan bisa bangkit ekonominya. Karena kenapa? Dengan ambil utang di kampung kita, termasuk kalau infrastruktur kita jelek, termasuk hasil pertanian kita, harga gabah kita pasti lebih murah oleh pedagang. Karena kenapa? Dia tidak mau masuk ngambil gabah. Kalau masuk ambil gabah, mobilnya rusak dan lain sebagainya. BBM-nya tinggi, operasionalnya tinggi. Kita sepakat itu. Di awal pemerintahan saya bersama dengan Pak Bupati 2019, semuanya berjalan lancar. Apa yang sudah kita canangkan, infrastruktur mulai dari musrembang sampai masuk yang mana yang lebih urgent, yang harus kita bangun. Itu jalan normal di 2019. Namun di awal pelantikan saya juga diterpa kurangnya anggaran APBD kita pada waktu itu minus 67 miliar yang wajib saya tutupi bersama dengan Pak Bupati. Baru 1 hari sudah dilantik, begitu masuk diperhadapkan dengan minus 67 miliar yang harus ditutupi. Bagaimana caranya? Semua anggaran yang sudah kita bagi ke OPD dan camat ditarik kembali untuk menutupi itu. Asumsi saya sama Pak Bupati 2020 kita rencana. Pada waktu itu 2020 kami anggarkan 238 miliar untuk infrastruktur kita. Karena salah satu program saya di 25 itu adalah jalan mantap 1000 km. Ini yang sering naik di media. Banyak masyarakat asal Pak posisi dan posisi banyak terkenal, malas si homotik, nampak foto dan duduk di situ dinaikkan lagi di media. Saya tidak pernah menyangkal apa yang saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wajo pada saat kami kampanye. Dan kuasa kami termasuk jalan mantap 1000 km. Dan saya ingin sampaikan kepada kita semua, jangan banyak yang salah paham. Jalan yang dimaksud dengan jalan mantap 1000 km yaitu jalan yang bisa dilalui kendaraan dengan kecepatan 40 km per jam. Itu yang dimaksud. Banyak yang salah paham. Jalan mantap 1000 km, jumlah panjang jalan yang ada di Kabupaten Wajo 1008 km. Salah satu daerah yang terpanjang jalan kabupatennya yaitu Kabupaten Wajo. Kabupaten lain itu kalau saya tanya sama-sama kepala daerah bertanya berapa panjang jalan kabupaten kan? 550, 650, 450. Yang kalah Wajo itu hanya Bone saja, hampir 1700-an.
usah tidak salah. Sehingga saya bersama dengan Pak Bupati sekuat tenaga memenuhi janji saya itu, mudah-mudahan kami diberikan panjang umur. Insya Allah apa yang telah kami sampaikan 25 program itu, program penyanyian sekuat tenaga akan kami kerjakan. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini melandai, dicabut pemerintah, anggaran-anggaran dari pusat itu bisa normal kembali masuk di Kabupaten Wajo, karena hampir 3 tahun postur APBD di Kabupaten Wajo sama 2020, 2021 dan 2022, termasuk anggota DPR kita. Biasa banyak yang mau dikasih masuk karena keterbatasan anggaran juga di pusat, sehingga ada yang tertunda 1-2 proyek sehingga tidak dilaksanakan di daerah kita. Selanjutnya saya ingin sampaikan satu lagi kebutuhan masyarakat kita, apa yang selalu saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Wajo. Saya bersama Bupati selalu menyampaikan 3L: lalenta, ledenta, siwa listrika. Begitu juga dengan sektor kesehatan kita. Yang pertama, sektor kesehatan. Ini sangat penting sekali karena ini adalah kebutuhan dasar masyarakat. Saya ingin sampaikan sampai dengan bulan Desember 2022 kami telah melunasi BPJS 56 miliar. Siapapun itu masyarakat Kabupaten Wajo yang sakit mau berobat di puskesmas, rumah sakit umum daerah, Taman Bengkeleng, rumah sakit umum daerah Siwa, tidak ada kita bayar. Batasnya sampai dengan kelas 3. Enggak tahu salah paham nih. Tamai RSUD, oh bu, nah suruh kak bayar orang di sini. Dia mandu kelem. Kenapa disuruh dibayar? Saya tidak tahu. Kelas berapa kita ambil? Kelas 1. Oh iya, memang yang ditanggung pemerintah itu batasnya adalah kelas 3. Enggak tahu masyarakat salah paham. Sehingga supaya saya sampaikan ini supaya kita paham semuanya. Jadi kartu BPJS Pak tidak ada istilah lagi kartu biasa. Yang punya kartu BPJS begitu sakit dia masuk tidak pernah bayar iuran atau menunggak 1, 2, 3 bulan. Walaupun dibayar itu hari tidak bisa aktif. Aktifnya 14 hari kemudian. Tapi sekarang ini kalau ada masyarakat Kabupaten Wajo yang sakit sampai dengan bulan Desember ini, laporkan ke kami. Kalau ada oknum yang suruh membayar kita, ada kartu BPJS yang tidak aktif, dia bilang tidak bisa aktif, itu bohong. Itu langsung aktif sampai dengan bulan Desember. Mudah-mudahan kami diberikan pembayaran, insya Allah kami siapkan lagi dana 56 miliar untuk tahun 2023. Selanjutnya masalah listrik. Sebelum berakhir masa jabatan saya pada 15 Februari 2024, komitmen saya bersama dengan Bapak Bupati, tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Wajo yang tidak menikmati listrik dengan KWH 450. Kami akan bekerja sama dengan desa. Anggaran dana desa kita itu bisa dipakai. Banyak memang masyarakat kita menikmati listrik tapi matocel, makadem di kolektif tetangganya di belakang rumahnya, depan rumahnya, samping rumahnya dengan bayaran yang ditetapkan. Balon yang menyala dalam rumahnya hanya 1, kasihan. Jadi ini yang sebelum berakhir masa pemerintahan 2024, insya Allah tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Wajo yang tidak menikmati listrik yang ber-KWH. Tentu juga saya ingin sampaikan kepada kita, di pinggir jalan ini banyak galian-galian. Itu adalah perjuangan juga dari salah satu anggota DPRD kita, Ibu Insinyur Adi Paris, perihal gas kita. Mudah-mudahan ke depan ini semakin bertambah, karena untuk sekarang ini di Kabupaten Wajo sambungan gas rumah tangga itu sudah mencapai hampir 13.000.
termasuk yang dipasang sekarang ini bersamaan yang ada di depan dengan masyarakat Kecamatan Giliran yang mendapatkan hampir 2.500 sambungan yang ada di sana. Masih banyak hal-hal yang ingin disampaikan kepada kita, akan tetapi waktulah yang membatasi ini karena ada pembawa hikmah Maulid pada malam hari ini yang meminta waktu yang mungkin yang lebih banyak untuk pencerahan kepada kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih terutama kepada seluruh panitia yang telah mengundang kami. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini insyaallah bisa bernilai ibadah dan apa yang kita cita-citakan ke depan insyaallah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.